Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Mono. Kali ini saya akan menyampaikan materi rangkuman mata pelajaran IPS yang ada pada tema 6 di kelas 6. Materi ini diambil dari kompetensi dasar, yaitu memahami makna proklamasi bagi bangsa. Untuk lebih detailnya ada 3 penjabaran yang ada pada video ini, yaitu peristiwa proklamasi, yang kedua adalah makna proklamasi, yang ketiga adalah upaya mengisi kemerdekaan. Jangan lupa like video dan subscribe channel Pak Mono ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti bisa mengetahui peristiwa proklamasi mulai dari tanggal dan tempat pelaksanaannya. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia seperti apa. Yang ketiga adalah nanti kalian bisa menjelaskan contoh upaya mengisi kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita ke pendahuluan. Nah, di sini ada gambar Dr. Andes Muhammad Hatta. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Jadi, sebelum merdeka, bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda ya selama 3,5 abad atau kurang lebih 350 tahun. Selain dijajah oleh Belanda, Indonesia juga dijajah oleh Jepang yang lamanya 3,5 tahun. Nah, karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, yuk kita ketahui tanggal proklamasi kemerdekaan ya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, jadi pembacaan ini ada foto Bung Karno, kemudian di belakangnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta itu membacakan naskah teks proklamasi ya yang sebelumnya itu disusun. Oke, tempat pembacaan teks proklamasi ini, tempat pembacaan teks naskah proklamasi yang otentik oleh Soekarno atau Insinyur Soekarno untuk yang pertama kalinya ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, hari di mana diperingati kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Mungkin kalian sering dengar itu ya, lagu 17 Agustus ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, dan seterusnya. Oke, pahlawan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo tebak ya. Ini ada gambar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Oke, Soekarno didampingi Muhammad Hatta dipercaya membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ingat-ingat ya. Pahlawan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, apa sih arti proklamasi itu? Nah, proklamasi ini berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa Yunani, memiliki arti yaitu pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Jadi biasanya kata proklamatio itu di Yunani sering digunakan oleh para raja ya dalam memberikan pengumuman kepada para rakyatnya. Oke, pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, selanjutnya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi kalian harus tahu saat ini kalian sudah duduk di kelas 6. Yuk, yang pertama adalah bangsa Indonesia telah merdeka, berdaulat ya, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Yang kedua, Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat
serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Selanjutnya yang ketiga, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang kelima, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oke, sementara 6 aja, nanti kalian bisa menambahkan ya. Kalian cari sendiri baik di internet ataupun di buku apa saja makna proklamasi bangsa Indonesia. Selanjutnya nih, cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ini ada foto teman kalian ya, ada yang dari Papua dan sebagainya. Oke. Yang pertama, cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan adalah meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Yang semuanya itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya adalah contoh upaya mengisi kemerdekaan ya, terutama bagi kalian yang masih sebagai siswa sekolah dasar. Pertama, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, menghargai perbedaan pendapat teman. Ketiga, saling menghargai perbedaan budaya ya. Setiap daerah, setiap provinsi, bahkan setiap pulau itu memiliki budaya yang berbeda-beda ya. Keempat, mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Kelima, menghormati dan menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, demikian penjelasan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat. Apabila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan pada kolom komentar ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.